Biasa saja kok Jakarta ini. Ternyata Jakarta ramah kan? Ramah aja, biasa aja. Walaupun awal-awal kuliah saya masih bawa badik. Awal-awal kuliah saya masih bawa badik. Ada orang yang kemudian tidak mau mengenal politik karena dianggap kotor dan sebagainya. Seharusnya dia harus mulai bahwa politik ini udah baiknya udara kok. Kamu sembunyi dimanapun, Suatu keniscayaan ya. kamu akan terkena imbasnya. Tantangan terberat apa sih selama ngejalanin ini semua? Ya itu tadi, dalam konteks yang pertama ya, yang umur yang terbilang relatif muda dibanding yang lain. Pasti kan challenge-nya beda tuh, tantangannya beda dengan yang lain. Yang dirasa tantangan paling beratnya apa? Ya, kalau tantangan sih begini. Salah satu tantangan menurut saya di masuk lembaga ini, karena tadi saya background bukan dari background politik, bukan dari background hukum. Saya background ekonomi, kemudian masuk ke wilayah yang bicara soal politik, bicara soal hukum dan sebagainya. Tantangan terbanyak adalah mempelajari, ikut beradaptasi dengan kewenangan dan fungsi lembaga ini. Dan saya harus mengupdate kemampuan saya terkait dengan hukum, terkait dengan politik dan sebagainya, sehingga saya bisa secara performance saya memang layak menjadi anggota Bawaslu. Itu yang saya kira memang tantangan terberat yang saya pelajari dari awal, dari 2012 sampai hari ini kayak gitu. Karena urusan pemilu ini berubah-berubah. Undang-undangnya selalu berubah. Undang-undangnya selalu berubah. Itu dari bisa 5 tahun sekali, kemudian undang-undang itu berubah. Aturan kemudian selalu berubah. Sehingga kemudian kita juga harus mengupdate, belajar terus soal itu. Jadi itu saya kira menjadi tantangan dari background pendidikan, kemudian masuk pada wilayah bicara soal politik dan hukum tadi. Tapi kalau politik ya kita dari awal sudah ini kayak itu. Tapi hukum ini yang memang harus diperkuat lagi ya. Berarti kalau boleh gua bilang, sebenarnya nih proses yang lo jalanin selama ini itu day to day-nya, setiap harinya itu selalu dalam posisi dan fase belajar terus dong ya. Oh iya, kalau di Bawaslu kan memang harus mengupdate, harus belajar terus, harus membaca peraturan Bawaslu yang selalu berubah-berubah, kemudian membantu peraturan perundang-undangan yang juga selalu berubah-berubah, dan harus selalu diupdate juga karena kan aturan itu tadi karena selalu berubah, dipraktekkan seperti apa, kalau lama nggak dibaca juga pasti akan lupa kan itu. Apalagi aturan pasal-pasal dan sebagainya itu juga harus dipelajari. Dan memang kalau di Bawaslu ya harus belajar karena memang di dalamnya banyak kajian. Ada kajian-kajian hukum, kajian-kajian sebagainya, itu banyak kajian. Makanya saya ini bersyukur pernah menjadi aktif di organisasi dan beraktivis tadi, karena di organisasi kan kita diajarkan berdiskusi, diajarkan mengkaji sesuatu, menganalisa sesuatu. Di Bawaslu itu seperti itu kerjanya, menganalisa, mengkaji, kemudian memutuskan kan gitu. Tapi kan pada akhirnya itu balik lagi nih ke masing-masing personifikasinya. Artinya apa? Meskipun kita punya sama-sama background gitu kan, ada rekan-rekan yang lain sama-sama backgroundnya di aktivis. Tapi balik lagi, kalau background aktivis itu tidak dibarengi dengan kemauan dan niatnya dia untuk mau terus belajar, dan meskipun juga ada tuntutan dari lembaga dan organisasi untuk terus mengupdate diri, tetap aja dia nggak mau belajar. Kan begitu. Artinya kan ada sisi personal nih yang memang punya kemauan itu, nggak semata-mata ini tuntutan formal dari kelembagaan kan gitu. Ada will ya. Nah, ada willing internal nih kan. Secara pribadi memang saya memang tadi kalau sudah dilihat proses saya kuliah dan sebagainya dari D3 ke S1, ada kemauan saya untuk belajar. Pernah beberapa kampus, daftar di beberapa kampus misalnya, saya nggak lulus kayak gitu kan, pindah-pindah kampus saya nggak lulus, sampai akhirnya kemudian saya lulus. Banyak teman-teman saya bilang, kok rajin banget kuliahnya. Saya bilang selama ada niat dan kemauan, saya kira kita nggak boleh berhenti. Karena kalau kita berhenti, maka berarti kita mati kan gitu. Selama ada kemauan dan ada keinginan, ya kita harus terus berjalan.
Kalau kemudian gagal, ya pasti suatu saat akan berhasil. Jadi jangan pernah kemudian kita gagal kemudian berhenti. Saya kira frustasi dan sebagainya. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Gagal, kita coba lagi, dan suatu saat pasti akan berhasil. Itu salah menurut saya prinsip hidup. Karena kita ini anak rantau kan gitu. Tapi yang susahnya, sebenarnya yang susahnya di situ tuh. Oke lah, kalau secara teori ya bisa lah kita bilang mental rantau. gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Cuman yang jadi persoalan pada saat gagal itu kan pasti semangat itu ngedrop. Secara psikologi, psikis itu pasti kena. Nah, buat ngangkat sehingga semangat itu naik lagi, itu resep, ada punya resep nggak? Resepnya gini. Saya ini kan bang perantau, berangkat dari kampung kan nol. Cuma bawa satu tas, nggak masuk ke Jakarta, turun di Tanjung Priuk, masuk Jakarta tidak kenal siapa-siapa. Dengan kota Jakarta yang dianggap sangat kejam ini di zaman tahun 2000 yang dari mana-mana masih banyak preman dan sebagainya, saya masuk Jakarta tanpa apa-apa. Kalau kemudian saya gagal di beberapa kesempatan kuliah dan sebagainya, tidak seberapa, karena memang saya berangkat dari nol. Saya sudah bersyukur bisa lulus S1, kemudian jalani S2 walaupun bisa berbagai hal, dan akhirnya kemudian bisa selesai S2. Soal bagaimana kemudian mencas semangat saya kira saya sudah punya feeling, atau saya sudah punya mental ya. Biasa gagal lah. Karena saya sudah berkali-kali juga bertarung di organisasi, gagal, kemudian menang, gagal, menang, dan menang. Dan bagi saya proses berkompetisi itu adalah proses yang bisa membangkitkan semangat, bisa menguatkan mental seseorang, sehingga kita harus berkompetisi. Jangan pernah berhenti berkompetisi, karena hidup ini adalah kompetisi. Itu. Berarti bahasa gampangnya cari lawan terus gitu. Cuma dalam konteksnya yang benar cari lawan silakan terus. berkompetisi, karena kompetisi hidup ini kompetisi. Kalau ada orang yang tidak mau berkompetisi, ya sudah, tidur aja kan gitu. Karena hidup ini berkompetisi, di dunia manapun ya kita harus berkompetisi, bidang apapun kita harus berkompetisi. Masuk dalam perusahaan, kita pasti akan berkompetisi untuk mencapai jenjang-jenjang dalam perusahaan, manajer, direktur, dan sebagainya, orang berkompetisi. Jadi kalau kemudian kita sudah punya cara berpikir seperti itu, ya kita tidak pernah, mental kita tidak pernah jatuh kalau kemudian kita kalah dalam pertarungan, karena kita bangkit lagi, kita berkompetisi lagi, ya otomatis kalau kemudian kita berkompetisi pasti Tuhan akan mendengar, melihat usaha kita. Proses tidak mengkhianati hasil ya. Tuhan pasti akan kemudian melihat usaha kita. Anak ini sungguh-sungguh kok. Boleh punya mimpi tapi jangan lupa bangun. Boleh punya mimpi tapi jangan lupa bangun. Takutnya kayak enakan mimpi nggak bangun-bangun, udah percuma tuh mimpi nggak kecapai gitu ya. Boleh punya mimpi tapi harus berusaha. Jangan cuma bermimpi tapi tidak berusaha. Kalau bermimpi mau jadi apa tapi tidak melakukan apa-apa, ya sama saja nol. Oke. Ini seru nih. Tapi emang yang termuda di Bawaslu. Dari 7 pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, ada teman saya yang agak muda, satu bulan kayaknya. Sebulan. Nah, saya jadi anggota Bawaslu itu di 2018, umur saya itu di antara 37-38, di antara 37 lah. Yang masih muda, itu muda. Untuk level birokrasi sekelas Bawaslu kan gitu. Karena waktu itu aturannya di Bawaslu DKI itu 35 tahun. Aturannya. Tapi pasti yang lainnya jauh di atas itu kan gitu. Di atas ada yang 40, ada yang 45 waktu itu. Oke, tapi kalau dibalikin lagi, ilmu akuntansi punya, ilmu politik punya, ilmu ketahanan tadi ada, ilmu hukum ada. Lengkap. Nah, kalau mau ngomong paling suka yang mana? Ini yang paling suka yang mana? Karena memang dari awal sudah kuliah akuntansi, ngambil S1 lagi, D3 akuntansi, S1 akuntansi, kemudian mencoba di hukum bisnis. Tadi saya sempat di hukum bisnis, enggak sampai 1 semester lah, karena saya tertarik sama bisnis juga. Saya punya cita-cita bisnis juga, tapi sampai sekarang nggak sampai juga menjadi pebisnis kayak gitu. Ternyata masih di dunia urusan yang politik. Kemudian saya tadi S2 itu di UI, di Pascasarjana Ketahanan Nasional. Memang konsentrasinya sih kepemimpinan. Karena memang urusannya kepemimpinan kan urusan organisasi juga kan. Jadi belajar bagaimana menjadi leader dan sebagainya. Ini saya suka di ini, tapi ya tadi Tuhan tidak menggariskan saya lulus di UI karena tesis saya nggak selesai karena ada beberapa persoalan gitu kan. Tapi kalau dibilang suka yang mana, saya
suka sebenarnya di komunikasi politik tadi tuh, tapi itu baru 1 semester saya nggak selesai juga. Tapi kenapa saya balik lagi kok ngambil lagi magister manajemen? Karena memang urusan urusan di Bawaslu ini kan urusan bagaimana manage juga. Bagaimana ini manajemen, ada hubungannya bagaimana organisasi ini kemudian bisa dimanage pengelolaannya. Nah, jadi ada hubungannya juga dengan S2 Magister Manajemen itu, karena mengelola sebuah lembaga, sebuah organisasi ya perlu manajemen, perlu kepemimpinan yang bagus juga. Sehingga di Magister Manajemen ini kita belajar soal kepemimpinan, bagaimana kemudian mengelola sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Saya kira semua ilmu ini saya suka sebenarnya. Tapi kayaknya tadi tersebut komunikasi politik sebenarnya suka, cuma karena tapi kayaknya berarti masih ada kemungkinan nanti ini bakalan ngambil lagi kuliahnya nih ya. Penasaran. Penasaran. Yang penting sudah pernah belajar. Bukunya sudah punya bukunya. Udah punya bukunya, ketahuan kurikulumnya dipelajari dari awal sampai akhir, nanti mungkin bisa belajar sendiri gitu ya. Iya. Ya, yang kita terus terang kenapa dari kemarin kita nih dikonspirasi kepikiran untuk undang. Kayaknya bagus minum dulu nih kita. Oh iya dong. Bareng. Tapi ada mereknya ya. Gimana Bang? Apa namanya? Jadi lupa itu. Kenapa dari kemarin kita dikonspirasi kepikiran ini menarik dan ini jadi challenge buat kita untuk bisa menghadirkan Om Bur di sini, karena kita melihat tadi sosok personal yang kita pikir itu banyak value yang bisa digali, minimal tadi semangat tadi. Semangat kita di usia yang relatif muda dibanding teman-teman sejawatnya yang lain, pasti ada sesuatu di sana yang bisa mengangkat dan mendongkrak dia sehingga bisa berada di posisi itu. Nah, kita tertarik dan tertantang untuk ngulik itu sebenarnya, dan ya relatif itu nilai lebih yang tadi lo tanya-tanya itu ya itu. Nah itu tadi itu Semangat, belajarnya banyak, menyerah, ya, kompetensi diri. nah. Itu bisa menginspire pemirsa nanti. Benar. Ya kan? Nah, buat ini sebenarnya, nah ini juga jadi salah satu momen yang dikonspirasi berusaha untuk selalu hadirin. Buat apa namanya, buat pemirsa lah, buat kita di konspirasi, termasuk buat pemirsa kita, kira-kira ada message apa nih ya, entah itu terserah dalam konteks partisipasi politiknya sesuai dengan fungsi dan peran saat ini, atau mungkin message dalam konteks kemanusiaan sehingga secara personal mereka bisa lebih terberdayakan. Ada message tertentu nggak yang bisa di-share? Kalau tadi kan lebih kepada pengalaman ngejalanin gimana nih? Iya. Saya kira begini, kalau saya menjalani sesuatu itu memang kita harus suka dulu. Kalau menjalani sesuatu ya kita, kalau nggak suka ya nggak bisa. Ya. Saya masuk di dunia seperti ini kan karena saya juga suka dengan dunia politik kan gitu, dunia interaksi dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak kalangan dan sebagainya, sehingga kemudian saya masuk di dunia kepemiluan, dunia Bawaslu yang ada unsur-unsur politiknya inilah. Karena saya kesukaan saya terhadap bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang, kemudian suka dengan ilmu-ilmu politik, urusan politik. Saya kira kalau kemudian bagi teman-teman muda yang misalnya suka dengan sesuatu, saya kira harus kemudian dijalani. Kalau terserah mau dunia politik atau di bidang-bidang yang lain, saya kira semua orang punya punya bebas lah untuk memilih apa yang menjadi kesukaan dan keinginannya. Tapi ya harus tekun di situ, harus ditekuni. Dan jangan menyerah. Dan jangan menyerah. Coba lagi. Kalau kemudian ada suatu, misalnya kita gagal misalnya, ya jangan kemudian cepat menyerah. Kita mengulangi kembali, bangkit kembali. Itu menurut saya penting daripada kemudian ketika kemudian kita kalah dalam sebuah kompetisi, kemudian tidak mau lagi. Itu saya kira ya kalau bagi anak muda seharusnya tidak seperti itu. Iya. Tapi kayaknya ada satu deh yang anak muda mesti lakuin dulu sehingga kemudian mental tarung itu bisa muncul.
harus rantau dulu kayaknya. Kayaknya Enggak. bukan rantau agak susah kayaknya, karena mereka nggak berpikir gue berangkat dari sesuatu yang nol. Kayaknya itu. Bisa juga Karena kalau karena nggak rantau mereka dalam kondisi mereka punya. bisa juga Harus karena rantau dulu. memang ini kalau hidup enak itu kita agak sulit juga kreatif. Zona nyaman ya. Zona Ya. nyaman. Misalnya berada bersama masih sama orang tua dan sebagainya kan masih dikasih makan dan sebagainya sama orang tua. Kalau saya kan relatif berangkat ke Jakarta saya udah nggak pernah lagi minta sama orang tua saya. Ya. Saya berusaha sendiri bagaimana caranya bisa makan di Jakarta. Saya ingat itu saya cuma sekali minta duit sama orang tua. Waktu itu cuma 150.000 selama saya di Jakarta. Walaupun dulu ada kakak saya juga di sini juga. Saya mungkin kalau kehabisan duit baru saya minta. Tapi saya berusaha untuk mencari bagaimana caranya. Walaupun mungkin juga ada orang yang nyari beasiswa, itu kan soal kreativitas saja kan. Nah, saya kira memang salah satunya tadi bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan kemudian kita selalu karena orang tua ya kita selalu minta sama orang tua. Kita harus mencoba keluar dari zona nyaman, mencoba untuk kemudian mandiri. Saya diajarkan sebenarnya mandiri. Mandiri, walaupun saya dulu di Jakarta juga ada orang tua angkat, tapi dia selalu sampaikan ke saya, kamu harus hidup mandiri. Bagaimana caranya kamu bisa menaklukkan Jakarta hidup mandiri, kan gitu. Jangan selalu merengek sama orang tua ataupun misalnya ini. Mandiri lah. Kemauan untuk ke Jakarta dari orang tua atau sendiri? Ya kalau ke Jakarta itu sebenarnya tidak ada niat. Dulu setelah ujian SMA diajak jalan-jalan ke Jakarta. Kebetulan ada kakak saya di Jakarta waktu itu, masih ada di Jakarta. Saya datang ke Jakarta jalan-jalan. Sampai Jakarta ketemu orang tua lah yang dermawan lah ini orang tua ini kan. Salaman ke saya, lah kamu cocok jadi petani ini. Kasar tangannya. Kasar tangannya. Jadi baru nyampe Jakarta udah disuruh balik lagi deh. Kamu cocok jadi petani ini, kasar tangannya. Kamu kerja aja di daerah Karawang sana, ada perusahaan saya di sana kan. Nah, kamu cocok nih. Cuma lama-lama dia bilang, kamu mau kuliah nggak? Saya bilang, iya saya kalau bisa kuliah saya mau kuliah di Jakarta. Walaupun bayangan saya nggak ada kampus nih, saya nggak kenal siapa-siapa. Dia bilang, udahlah kamu kuliah aja lah, nanti dibantulah kuliahmu. Oke, saya tinggal di Jakarta. Saya Memang awalnya cuma niat main ke Jakarta main aja ke Jakarta ya? saja, bawa cuma satu tas, disuruh tinggal di tempat Jakarta. kakak ya? Ditawarin kuliah di Jakarta, saya mau kuliah kan gitu. Kebetulan yang dermawan ya? Saya kuliah lah. Nah, karena saya nggak tahu ada kampus di mana di Jakarta, apa itu D3, apa itu S1, saya nggak tahu. Orang dari kampung ini kan. Padahal sempet dakdikduk juga waktu di ramal tangan, ini tanggal cocok petani. Disuruh balik lagi nih katanya. Kalau nggak salah Sulawesi bukan banyak pelaut? Pelaut, petani, ya. Kalau di kampungnya petani, bukan? Petani, pelaut juga. Makanya tangan itu kasar kan gitu. Dari salaman kos kasar ini, cocok jadi petani nih. Mau dikirim Karawang kan banyak sawah. Iya. Lumbung padi nasional. Awal itu. Ngobrol-ngobrol, mau kuliah nggak? Saya bilang saya boleh, kalau misalnya ada tawaran kuliah saya mau kuliah. Oke. Itu pun saya tawarin kuliah saya bingung. Mau kuliah apa? Saya nggak kenal yang namanya kuliah. D3 pun saya nggak tahu, S1 pun apa saya nggak tahu. Yang jelas kampus lah. Nah, kebetulan ada teman saya kuliah di daerah Salemba kan. Udah kamu kuliah aja, boleh. Saya di situ aja lah karena ada teman supaya nanti kalau di kampus ada teman ngobrol dulu kan. Betul. Yang ambil. Tawarin biar cepet lulus D3 aja. Udah D3 aja lah. Tahu-taunya pas masuk lama-lama kuliah saya akhirnya tertarik, akhirnya saya bisa beradaptasi dengan Jakarta, dengan perkembangan Jakarta yang orang bilang itu serem dan sebagainya, tapi pas saya masuk kan itu bawa badik, ada kan di tas, bawa badik, kan. Nah kalau bawa badik itu sebenarnya bukan unsur premanisme atau tapi itu bagian dari tradisi di sana. Budaya. Ini perlu digaris bawahi, diluruskan itu bagian dari budaya yang memang itu dibawa di sana itu hal yang biasa. Gitu, bukan konteks premanisme kayak di sini, bukan buat gaya-gayaan juga. Orang Jawa mirip keris gitu ya. Tapi sekarang nggak bawa kan? Enggak ya? Itu sejak udah paham Jakarta udah badik itu udah dipulangin ke sana. Udah enggak ini. Udahlah, segini doang. Segini doang kok. Jadi waktu Ya, itu teman-teman Jakarta ternyata nggak seperti yang diceritakan banyak orang gitu kan. Ternyata ramah-ramah, teman-teman ramah-ramah gitu kan. Yang bisa beradaptasi.
Tapi kayaknya pasti lumayan berat juga tuh waktu mengistirahatkan itu Badik ya. Kamu ya sampai di sini perjalanan kamu gitu ya. Berat ya. Ternyata hoax selama ini ternyata hoax nih. Ternyata nih kamu nggak berguna di sini. Makanya saya nggak ada gunanya kamu di sini. Di Jakarta ternyata lebih banyak yang lebih serem dari itu kan. Kamu nggak ada gunanya, pulang aja lah. Tapi sekarang tangan halusan ya? Halus kan. Jarang lagi pegang cangkul. Nggak pernah ke sawah lagi nih. Aduh, yang dermawan. Nah, gitu ya. Mentalnya ke Kerawang. Tapi itu Akhirnya sempat saya ke Kerawang tadi tuh. Iya, besar itu. Ngeliat sawah lah ya. Kerja di perusahaan mobil. Ternyata gua mau dibuang di sini, ada sawah juga. Aduh, pantesan nah ketahuan akhirnya kenapa di akuntansinya dan kerjanya itu nggak begitu masuk. Ya karena kayaknya itu gitu. Karena emang blank. Betul. Blank. Betul. Enggak, tapi sebenarnya begini, yang menarik dari itu juga sedikit banyak tadi akhirnya relatif terbuka. Kita nggak pernah tahu bakalan melakukan dan jadi apa kita ke depan. Tapi yang pasti satu hal yang terpenting adalah ketika kita melakukan sesuatu itu harus all out dan itu memang berdasarkan yang tadi kita harus nyaman, enjoy dan kita all out di situ kan begitu ya. Nggak bisa kita jalani sesuatu itu karena terpaksa gitu kan. Walaupun mungkin jangka pendek keterpaksaan bisa menghasilkan agak besar tapi itu nggak akan berumur panjang. Iya. Ya, saya pengalaman ngerjain sesuatu memang harus disukai, harus dicintai pekerjaan itu. Kalau nggak lama kita. Saya beberapa kali pindah-pindah kerja lah ya kayak gitu. Saya nggak suka saya keluar, saya nggak suka saya keluar kan gitu. Saya misalnya kerja di urusan saham tadi lama-lama 3 bulan saya nggak suka, saya akhirnya keluar. Kemudian kerja lagi ikut sama teman, saya keluar lagi karena saya nggak merasa bukan ternyata nggak bisa dunia saya ini nggak suka sejiwa dengan saya kan gitu. Tapi masuk di dunia politik kok saya betah gitu loh bicara Jalan orang magnetnya gede gitu kan, kesedot tertarik terus gitu ya. Saya masih tertarik dengan dunia politik. Itu tadi mungkin juga faktor dari awal ya, soal kebiasaan, soal biasa baca buku soal itu, bicara tokoh-tokoh politik, biasa kita baca biografinya dan sebagainya, sehingga kita punya mimpi pengen seperti mereka. Apa jalurnya kayaknya melalui jalur politik deh bisa seperti itu kan gitu, atau jalur usaha dan sebagainya. Ya walaupun pengen punya cita usaha tapi ya sekarang masuk di dunia urusannya politik. Tapi bisa lah nanti itu, karena kan secara knowledge juga udah nguasain kan gitu. nunggu timing aja. Iya, nunggu timingnya aja kan begitu. Paling kan sebelum mulai usahanya lagi, apalagi usaha yang ada urusan garap-menggarapnya agak dikasarin dulu pelan-pelan gitu. Jadi nanti biar gak kaget, karena itu tadi ya kayak petani di Jepang biar gimana juga walaupun urusannya cangkul-mencangkul tapi tetap tampilannya performanya juga performa kayak orang kantoran kan gitu, bekerja segala macam juga tapi naiknya traktor bukan naik Mercy kan bukan. Tapi tetap modern. Tapi masa tua lah ya. Tapi terus ada lagu nggak yang cocok yang buat kita nyanyiin nih? Tentang apa? Ya karena pengabdian total, pengabdian total atas fungsi dan perannya saat ini kan gitu. Nah, coba terus lah. membekali diri terus. Nah, dirinya ada. Apa nih? Apa bagus lagunya? Apa nih? Udah, kita putuskan saja. Bendera. Coklat. Ayo coklat. Nah, Wah, ngerti juga itu lagu. Gua ambil. ayo kita nyanyi bendera coklat. Lirik. Ya, mulai. Biasa jatuh tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu.
biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Bertahankan kau demi kehormatan bangsa, bertahankan kau demi tumpah darah. Semua lawan pahlawanku, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Pertahankan. Pertahankan kau demi kehormatan bangsa, pertahankan kau demi tumpah darah. Semua lawan pahlawanku, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Ya, merah putih. Merah putih. Oke, Om Pur, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam konspirasi. Salam konspirasi.